Halo Elbaders, hore, 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 liburan telah tiba. Ada yang merencanakan liburan ke luar negeri? Apa saja yang perlu disiapkan, terutama dokumen-dokumennya? Mau tahu? Ayo kita bahas. Elbaders, bagi yang akan bepergian ke luar negeri dalam musim libur yang akan datang ini, terutama yang akan pergi mengatur perjalanannya sendiri, bukan ikut grup tour. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena akan ke luar negeri, yang pertama dan paling utama adalah punya paspor. Kalau nggak punya paspor, nggak akan bisa ke luar negeri. Dan pastikan masa berlaku paspor kita ini masih ada minimal 6 bulan. Karena banyak negara yang akan menolak masuk kalau kita paspornya usianya tinggal mungkin 5 bulan atau 4 bulan. Kita ada risiko ditolak masuk nantinya. Nah, berikutnya kita harus mempelajari kita mau ke negara mana. Ada negara yang bebas visa, misalnya negara-negara ASEAN. Kita mau ke Singapura, kita mau ke Malaysia, ke Thailand, itu nggak perlu visa. Kita bawa paspor saja, kita sudah boleh masuk untuk beberapa saat di negara tersebut. Tapi ada negara-negara yang kita harus punya visa. Ke Australia kita harus punya visa. Ke Amerika Serikat kita harus punya visa. Ke Cina kita harus punya visa. Dan visa itu harus diajukan sebelum kita berangkat. Tapi ada juga yang memberlakukan visa on arrival. Tidak usah mengajukan permohonan dulu, ketika kita tiba di bandara, kita langsung membayar dan diberikan visa on the spot. Elbaders perlu perhatikan juga ada berbagai jenis visa. Ada visa wisata atau visa kunjungan sosial, social visit pass. Ada juga visa yang untuk berbisnis. Ada visa untuk berobat, atau kalau kita akan mengikuti kursus, pelatihan, atau mungkin akan sekolah di negara lain, itu juga ada visanya tersendiri. Demikian juga ada visa kedinasan bagi pejabat-pejabat yang visanya ini khusus. Jangan sampai kita mendapatkan visa yang tidak tepat, karena itu akan mempersulit kita nanti di negara yang kita kunjungi. Elbaders juga perlu perhatikan masa berlaku visa. Ini beda dari berapa lama kita diizinkan tinggal di negara tersebut. Misalnya, visa berlaku hingga tanggal 28 Februari 2024. Tapi kita masuk ke negara tersebut pada tanggal mungkin tanggal 20 Desember 2023. Bukan berarti kita boleh tinggal di negara tersebut mulai tanggal 20 Desember 2023 hingga 28 Februari 2024. Itu yang dinamakan berapa lama kita diizinkan tinggal. Ada yang memberikan tinggal hanya 2 minggu. Ada yang memberikan tinggal hingga 1 bulan, bahkan mungkin sampai 3 bulan. Nah, kita harus melihat masa berlaku visa itu adalah masa berlaku di mana kita diizinkan masuk ke negara tersebut. Tapi lamanya tinggal itu ada tercantum tersendiri. Jangan sampai keliru. Permohonan visa bisa kita lakukan sendiri, karena ada juga negara-negara yang memberikan fasilitas permohonan visa secara online. Kita juga bisa menggunakan jasa agen yang menguruskan visa kita, sehingga itu memudahkan kita. Untuk
mengajukan permohonan visa, biasanya kita akan diminta pertama bukti pemesanan hotel. Kalaupun mungkin ada undangan dari mitra kerja kita diminta juga menunjukkan bukti undangannya. Bukti pemesanan tiketnya pulang pergi atau pergi balik, atau ada lanjutannya. Jadi misalnya setelah negara tersebut kita akan melanjutkan kemana. Ini untuk memastikan bahwa kita tidak akan tinggal selamanya di negara tersebut, akan keluar lagi. Dan tentunya setiap negara punya persyaratan sendiri-sendiri. Kadang-kadang juga diminta surat bukti sponsor dan lain-lain. Ada yang prosesnya cukup beberapa hari, tapi ada juga negara yang proses visanya itu lama, hingga 2-3 minggu. Bahkan paspor kita harus diserahkan dulu. Kita harus mempelajarinya agar kita dapat mengajukan permohonan visa jauh hari sebelum tanggal keberangkatan, agar tidak stres. Sudah dekat harinya berangkat, visanya belum keluar. Nah, itu nanti stresnya keringat dingin semua kita.